Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kisah cerita motivasi kesehatan. Mungkin di antara rekan-rekan bertanya-tanya kenapa saya di usia tua ini dan kemudian dalam kondisi sakit masih jadi YouTuber pemula. Itu saya punya alasan, diantaranya satu, sebenarnya saya sakit sudah sangat lama sekali, yaitu sejak 2005, jadi kurang lebih sekarang sudah 15 tahun. Saya juga mengenal YouTube sudah cukup lama, tetapi selama itu saya cuma sebagai penonton. Kemudian baru setahun belakangan ini saya terpikir untuk menjadi seorang YouTuber. Gimana rasanya ya jadi YouTuber itu bagaimana. Kemudian dengan pengetahuan tanpa pengetahuan dan kemampuan tanpa kemampuan, saya nekat menjadi seorang YouTuber. Walaupun sebenarnya setelah punya kemampuan untuk menjadi seorang YouTuber, tapi karena saya ingin sekali menjadi seorang YouTuber, benar merasakan bagaimana seorang YouTuber, makanya saya beranikan diri untuk menjadi seorang YouTuber. Saya coba. Yang kedua, karena kondisi dan fisik saya yang seperti ini, jadi karena mungkin saya melaksanakan kegiatan di luar rumah, itu berarti saya hanya bisa melaksanakan kegiatan yang berada di dalam rumah, seperti nonton TV, main Facebook, melihat YouTube, atau mungkin melakukan penelusuran di Google. Nah, setelah saya ini saya akan menjelang pensiun ya, jadi terpikir oleh saya, tidak ada salahnya saya mencoba untuk memperbanyak kegiatan saya yang bisa saya kerjakan di dalam rumah. Ya diantaranya itu menjadi seorang YouTuber. Akhirnya saya coba aja, tidak ada salahnya untuk kegiatan saya setelah saya nanti pensiun, kan bisa bukan ya seorang itu menambah kesibukan saya. Kemudian yang ketiga adalah niat saya untuk berbagi mungkin pengalaman kisah hidup saya bermanfaat bagi yang lain atau bagi orang lain. Terlepas itu siapapun ya mungkin yang mengambil manfaat dari kisah hidup saya mungkin ada gunanya, makanya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang YouTuber. Saya harapkan kepada para YouTuber mulai yang masih berusia muda, jadi jangan hidupnya jangan panjang. Oleh sebab itu, apabila rekan-rekan ingin jadi seorang YouTuber, itu adalah ada beberapa hal yang wajib sekali untuk dimiliki. Satu diantaranya harus punya tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi seorang YouTuber dan mau belajar, karena belajar itu adalah kunci sukses dari suatu pekerjaan. Apabila bekerja dari kita merasa kita belum mampu, dengan belajar kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua, selaraskan antara hobi dan konten yang akan kita bikin. Karena dengan selarasnya hobi dan konten yang kita bikin, otomatis segala yang akan kita upload ke media itu tidak merasa menjadi beban atau menjadi sesuatu yang memberatkan kita, karena kita dengan melaksanakan hobi kita dan kita videokan kemudian kita upload di YouTube itu lebih ringan daripada kita harus mencari-cari atau harus terpaksa bikin konten untuk diupload ke YouTube. Misalnya seseorang yang hobi mancing kemudian dia bikin YouTube tentang bermusik, itu artinya nggak nyambung. Apabila dia hobi mancing, maka dia sebaiknya membuat konten tentang mancing juga. Kemudian yang ketiga adalah
jangan cepat menyerah. Seringkali saya baca banyak sekali ribuan ya YouTuber pemula yang gagal di jalan hanya karena mereka tidak siap dengan keadaan yang mereka akan hadapi. Di antaranya dia udah capek-capek mengorbankan segala daya dan upaya, tenaga, pikiran, mungkin dana, tapi yang nonton sedikit sekali, akhirnya mereka putus asa. Nah, karena putus asa inilah makanya dia gagal menjadi YouTuber. Kalau memang Anda bertekad untuk menjadi YouTuber, itu apapun yang terjadi harus siap. Artinya apapun yang akan terjadi, semua itu adalah salah satu daripada ujian untuk menjadi sempurna. Apabila seorang itu bertekad atau berkeinginan yang kuat, maka semua tidak mustahil. Akan tapi apabila hanya sedikit halangan yang menghambat, mereka benar menyerah, sudah kalah dengan apa yang mereka hadapi, mereka akan gagal. Tetapi kalau mereka tetap bertekad dan kuat, tidak mudah menyerah, akan menjadi sesuatu yang punya nilai lebih dalam perjuangan nanti dia ke depan. Ya mungkin begitu aja ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa-apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi sedikit panduan bagi rekan-rekan untuk menghadapi ke masa depan lagi. Oleh karena itu jangan ini ya Sabsan, jangan segan untuk bertanya. Kalau memang kita tidak tahu, ya bertanya kepada yang lebih tahu. Apabila kita malas bertanya atau belum bertanya, maka semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Demikian, mudah-mudahan rekan mengerti apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.